itu tentang ta'aruf ya. Di mana-mana kalau bahasa itu mau bahasa Inggris kayak mau bahasa Arab kayak mau Fusha mau apapun itu pasti yang pertama itu adalah berhubungan dengan ta'aruf. Atau bisa lihat mufradatnya di situ teman-teman yang dilakukan yang dibutuhkan untuk mufradat ta'aruf atau perkenalan itu ahlan wa sahlan ya ma'ruf ya selamat datang. Nah, dipakainya kapan ketika antum masuk ke rumah orang. Nah, si tuan rumah itu pasti ahlan, ahlan wa sahlan. Nah, kemudian apa namanya? Mufrad selanjutnya adalah izayyak, apa kabar untuk laki-laki? Maksudnya laki-laki itu siapa? Orang yang diajak ngomong. Kalau antum kalau mau nanya kabar itu orangnya itu laki-laki izayyak ya. Jadi nggak ngaruh dia ngomong ya kalau izayyak itu karena ditujukannya adalah kepada yang diajak ngomong atau mukhotob. Nah, izayik itu kalau yang diajak ngomong perempuan ya. Mau yang ngomong laki-laki atau perempuan, kalau mukhotobnya perempuan ya izayik, kalau mukhotobnya laki-laki itu izaya. Kemudian ana, inta ya, ma'ruf ya. Ini kemarin sudah ana sampaikan domer-domer ya. Ana tetap ana, anta, inta, anti, inti. Kemudian isem ya, isem tetap isem nggak ada kata lain ya. Kemudian dari mana minin? Aina menjadi minin. Oke, kemudian syaglat ya. Sorry, suglak harusnya. Terserah antum mau syuglak ya itu intinya di amnya itu sebegitu tidak ada aturannya kayak ya teman-teman. Antum bisa syuglak atau bisa syuglak. Di situ syaglat pekerjaanmu apa ya? Syaglat pekerjaanmu apa? Berarti laki-laki. Nah, untuk perempuan berarti syaglik Tapi sebenarnya teman-teman ada dengannya suglak sama suglik ya gitu. Nah, di sini tulisannya syaglat. Takriban ya memang ada yang ngomong syaglak ya gitu. Karena suka ditanya suglik Hena gitu. Kamu kamu ngapain di sini? Oh, anak tolibah kayak gitu. Nah, di sini contoh percakapannya. Ya teman-teman cukup contoh percakapannya. Jadi untuk ta'aruf itu kan pasti salam ya kan diawali dengan salam. Nah, salam dan menanyakan kabar. Gimana sih caranya antum menyapa orang dan menanyakan kabar orang? Nah, itu pasti diawali dengan ahlan gitu. Nah, antum ketemu teman antum di kampus itu ahlan, izayya gitu. Nah, kalau cowok izayya, kalau cewek berarti izayyi. Nanti dijawabnya alhamdulillah wa inti atau wa inta. Kalau laki-laki inta, maksudnya diajak ngomong. Kalau yang antum yang ajak ngomong itu laki-laki ya wa inta, nanya balik. Wais syukron. Kemudian kalau antum mau bilang aku nggak lagi baik baca berarti bilang aja mish tamam gitu ya, mish tamam. Oke, ulang lagi. Ahlan, izayyak atau izayyik, alhamdulillah wa inta atau wa inti, kue syukron atau mustamam kayak gitu ya. Jadi ketika anak nanya antum ازيكم يا جماعة ازيكم يا جماعة الحمد لله بخير atau alhamdulillah kuisin alhamdulillah kuis gitu ya nggak ada kuisun tapi ada kuisin ya karena kemarin kita sudah belajar segalanya itu nggak ada rofa untuk musanna dan jama mudzakkar salim tidak ada rofa semuanya pakai ya dan nun oke nah kuis itu adalah bahasa amiyah dari khair oke misalkan kayak barang ini الحاجة ده مش كويسة barang ini tuh nggak bagus atau oh dah helwa akin والله كويسين oh misalnya kayak oh dah ini bagus banget gitu. Masya Allah, kuis, awi, insya Allah, apa, bidop, mak, gitu kan. Ini bagus sama kamu, gitu. Kemudian itu tadi cara menyapa ya kan, cara menyapa dan menanyakan kabar. Kemudian selanjutnya adalah gimana cara memperkenalkan diri ya sama kayak Fusha. Nama siapa dan antum dari mana gitu. Ya kan itu kan basic ya, basic untuk menanyakan perkenalan ya, gak nanya umurmu berapa atau berapa itu kan nanti. Ini kan untuk basicnya ya. Untuk basicnya adalah nanya nama dan nanya dia dari mana. Nah, kayak mana caranya? Oke, caranya adalah pertama pasti nama ya, anak memperkenalkan diri. Anak Ismi Ahmad misalnya. Kemudian antum pengen nanya nih, dia namanya siapa gitu. Wa inta ismak nah kalau yang antum ajak ngomong itu kayak perempuan, wa inti ismik kayak gitu ya. Kemudian, oh anak ismi, misalkan dijawab tuh nama ismi Yusuf. Kemudian antum pengen tahu dia asal dari mana? Ya, caranya gimana? Caranya dengan ana min kita kita wa inti min gitu ya kalau mau nanya itu wa inti minin kayak gitu kan ana min Indonesia wa inti minin gitu nah di sini nggak ditulis ya di sini cuma langsung ana ismi ana min nah kalau antum mau ngasih tahu pekerjaan antum langsung bilang ana tolib atau ana mudarris atau ana muadzab bebas kayak gitu ya. Nah, itu tadi nyapa udah, kemudian memperkenalkan diri, oke ya, udah selesai sama kayak di Fusa, anak ismi kita kita, wa ana min kita kita kita, kemudian pekerjaan saya itu dengan cara ngomong ana tolib atau ana apa ya. Lanjut, kemudian selanjutnya adalah kita tamrin, oke. Oke, ana aiza isnin minkum. Oke, ana aiza isnin minkum di tamrin, oke. Ana minta dua orang dari antum untuk mempraktekannya. Tafadhol. Nah, Silahkan yang Rizky, mau butuh Rizky dua yang mau. orang saja. Oke, ahlan. Rizky, Rizky yang mau. Maufiro sama Muti Maufiro ma wa aiza wahid tani Rizky ana yang mau tadi. Rizky ya. uti rizkia tamam tafadhalu uti rizkia wa uti Maufiro uti rizkia siswa A uti Maufiro siswa B tafadhalu Ahlan ismik Ana Ahmad. Inti? Namamu siapa? Eh, pakai ini ya? Ana Makfirah. Inti? Inti, inti ya kalau cewek ya? Ana Inti. Rizky. Minin? Ana min Dubai. wow oke Masya Allah. silakan gantian uti Maufiro duluan Ahlan ismak Ana Rizky. uti rizkia tuh cewek loh kok Isma astagfirullah. Ahlan ismik
أنا رزقية. أنت؟ أنا مغفرة منين؟ أنا من بويان Gresik. Syukron jazilan di uti rizki wa uti maghfirah. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Cukup sebasic itu antum bisa untuk ta'aruf ya. Intinya tujuan PPT ini adalah ingin menunjukkan antum bahasa basicnya, antum ditanya kayak gitu tahu jawabnya dan antum bisa jawab balik. Ya memang untuk mujamalahnya tidak di ini ya, tidak ditulis di sini ya, karena memang tujuannya adalah bahasa basic yang untuk patokan antum atau yang dijadikan pegangan antum nanti misalkan antum ke Mesir kayak gitu atau antum mau ngomong ilmiah sama Mesir. Nah, masalah mujamalahnya itu mau nggak mau balik ke antum karena kan namanya mujamalah nggak ada ini ya, nggak ada rumusnya ya, maksudnya patokannya kan nggak ada, bebas antum mau ngomong apa aja. Nah, apa kuncinya di banyaknya kosakata antum. Misalkan masya Allah inti gamila ismik mina kayak gitu kan. Nah kayak gitu bebas atau gini masya Allah albanat thayyibah albanat koisi masya Allah inti ismi ya kan kayak gitu kan, itu improvisasi antum. Nah, tapi poinnya ada di cuma ismik min sama min aina ya apa? Sorry min aina wa inti minin. Nah, itu doang poinnya. Nah, untuk mujamalahnya itu bebas, itu improvisasi antum dari semua mufrodat yang antum pernah kuasai. Ya, silahkan dikeluarkan. Nah, kemudian untuk di PPT yang pertama ini ada beberapa catatan budaya ya, teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya itu kan namanya budaya Indonesia dengan budaya negara, kita sama Asia aja antara Indonesia dan Malaysia kan ada perbedaan budaya. Nah, sama ini juga apalagi di Timur Tengah ya, yang mana jelas-jelas beda banget ya kan di sana kan, maksudnya kita Asia, mereka Arab gitu kan. Nah, itu mereka orang Mesir itu suka menggunakan tangan saat bicara. Iya, kayak tangannya itu nggak ini gitu, nggak diem gitu loh maksudnya tuh. Nanti kalau mau bilang setengah itu tangannya tuh dikibas-kibas kayak gitu. Jadi ada beberapa gestur. Gestur-gestur ini antum akan temukan jika antum berinteraksi langsung gitu ya maksudnya. Maksudnya antum tuh akan kayak, oh orang itu kalau ngomong kayak gini gini. Nah, terus antum itu akan masuk, antum dari melihat terus masuk terus pas nanti antum tiba-tiba tuh gerakannya tuh auto gitu. Nah, itulah ya bahasa ya ketika antum itu tinggal di negaranya atau antum sering berinteraksi dengan orang gitu, gestur-gestur atau kebiasaan-kebiasaan orang tersebut itu nggak apa kayak nggak sengaja atau ke auto ke copy paste sama antum. Memang banyak gesturnya gitu ya. Jadi kalau Indonesia kan lebih kayak bahasanya ya apa nadanya lebih lembut ya, tidak meninggi, kemudian tidak terlalu banyak bergerak di tangannya, banyak gestur tangannya. Kalau di orang Arab misalkan kalau bilang tunggu dulu gitu, itu tangannya tuh nguncup kayak gitu. Kayak auto gitu, auto nguncup kayak gitu. Kayak antum bilang inilah duit apa tangan antum itu kan dipujari sama telunjuk kan, ini kan gerak-gerak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Auto kalau ngomongin duit itu antum, nah itunya tuh jalan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Gestur-gestur seperti itu di Indonesia juga ada, sama di sana juga ada gesturnya yang mana gesturnya ini antum bisa gitu ya, bisa melihat itu jika antum banyak interaksi ya teman-teman. Kalau enggak ya udah antum ngomong aja, nggak usah pakai gestur nanti salah gitu kan. Salah gestur gitu maksudnya. Kemudian untuk sapaan informal, izayyak itu untuk sapaan informal. Dan kalau kaifahal gitu ke sapaan formal gitu. Maksudnya tuh kayak nanya, lo gimana kabarnya? Nah itu kan informal ya, tapi antum nggak mungkin nanya lo gimana kabarnya ke dosen ya kan, kayak gitu ya. Jadi izayyak itu memang untuk bahasa gaul lah kalau kita. Kemudian respon alhamdulillah itu adalah jawaban standar meski kondisi tidak baik. Ya lah, maksudnya kita pun juga di sini kalau ditanya misalkan lagi capek, lagi apa, dan gimana kabarnya? Ya baik gitu, walaupun jawabannya datar. Kayak respon basic ngomong ya baik alhamdulillah itu kan bukan menunjukkan dia benar-benar baik gitu ya. Tapi hanya formalitas karena ditanya kaifahal ya atau ditanya izayyak ya. Udah dia jawab aja baik apa namanya baik gitu. Walaupun aslinya nggak baik aja, walaupun aslinya nggak baik-baik juga keadaannya kayak gitu. Nah, tapi ya kalau sama teman, misalkan emang antum deket sama orangnya, terus antum mau curhat ya ahlan dia untuk bilang, oh ana muskwis gitu, oh fi ya binti, ya nanti kan ditanya kan. Ya terserah antum, intinya bebas ya untuk jawaban itu bebas. Yang kita kasih adalah kuncinya, yang kita kasih adalah basicnya. Nanti setelah apa antum tahu itu nanti jawabnya gimana, antum tahu arah pembicaraannya. Nah untuk improvisasinya itu balik lagi ke antum. Oke, nah kita udah selesai di ta'aruf, kita masuk ke PPT yang kedua ya teman-teman bisa dilihat, yaitu tentang percakapan jual beli. Nah di sini antum udah bisa memperkenalkan diri, antum juga udah bisa nyapa orang pakai ahlan gitu kan, izayuku, nah, nyapa orang, bisa memperkenalkan diri. Nah selanjutnya adalah gimana caranya antum mau beli. Nah ingat di sini basicnya ya teman-teman gitu, nggak mujamalahnya, intinya antum ngomong, oh pembelinya paham, kemudian pembelinya ngomong apa, antum tahu dia ngomongin apa, kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke mufradatnya teman-teman. Oke, kosakatanya apa yang sekiranya dipakai untuk jual beli? Itu pertama ada bicam ya, namanya juga jual beli pasti nanya harga ya kan. Berapa harganya? Cukup ngomong bicam. Kemudian ismul isaroh da atau dipakai ya. Antum kalau megang, misalkan antum nggak tahu nih harga ininya berapa gitu kan, harga si barang itu berapa dan antum juga nggak tahu itu bahasa Arabnya. Antum pegang aja barangnya gitu kan. Misalkan pegang tomat gitu. Nah, langsung teriak gitu, ya muda bicam, ya mudi bicam. Udah ada jadi kan? Udah jadi sebuah percakapan ya.
Oke. Jadi kayak gitu ya. Bicam gitu. Nah, nanya Izda Bicam ini berapa? Nah, seperti antum seperti yang sudah Ana sampaikan kemarin, untuk da itu ini laki-laki, di itu ini perempuan. Tapi antum nggak tahu, kalau nggak tahu bahasa Arab udah pakai aja salah satunya, nggak akan dijudge ya, nggak akan sangat dijudge. Kemudian selanjutnya adalah gine ya. Gine itu apa? Mata uang Mesir kayak rupiah ya. Gine itu adalah bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya pound ya, Egypt pounds gitu. Nah, terus itunya kodenya adalah LE ya, 15 LE gitu. Karena lah Adri kenapa kok beda ya? Pokoknya gitu. Singkatan di itunya di uangnya itu. Kemudian kilo ya, sekitar identik jual beli dengan kilo ya teman-teman. Kilo tetap kilo ya. Kilo, setengah kilo, nus kilo. Barang atau benda haga. Jadi haga itu bisa untuk perkara, bisa untuk urusan, bisa untuk kebutuhan, bisa untuk apapun ya, haga ya. Kemudian apakah kamu punya? Nah, misalkan antum ke toko, di toko itu antum nggak ngelihat barangnya, antum pengen nanya nih kamunya atau penjaganya dan antum tahu bahasa Arabnya, ya udah tinggal nanya aja. Andak alam ya amu gitu. Kamu punya ini enggak amu? Kamu punya pulpen nggak? Atau andak kitab ya amu? Andak apa? Masih itu lah ya antum misalkan antum ke toko buah gitu kan males nyari nanya andak tufah ya amu dah bisa biar nah itu ada di pojokan. Nah ya udah itu kalau mau nanya misalkan kamu ada ini enggak, nah gitu. Kemudian untuk selesai ya mengakhiri sebuah transaksi khalas gitu ya, misalkan ditanya kamu butuh apa lagi gitu kan, oh khalas gitu, fiha gatani ya binti lah khalas ya amu khalas gitu kan, pikam kullu gitu misalkan. Kemudian goli itu artinya mahal ya, golin mahal. Kemudian rohis murah ya teman-teman. Oke, ini bisa ini ada kosakata yang antum butuhkan, kosakata basic yang antum butuhkan ketika antum mau melakukan transaksi jual beli. Nah, sekarang contoh hiwar jual beli, albe bashiro, oke ya. Gimana caranya antum menanyakan harga di sini? Ceritanya yang dibeli adalah apel. Antum mau nanya harga. Nanya nih, Bikem et tufahdah, berarti berapa harga apel ini? Bikem et tufahdah, dijawab sama penjualnya. Bi khamsah gini lil kilo. Ya, namanya juga menanyakan harga kan, otomatis dijawab langsung kan. Kemudian antum udah tahu harganya, so antum pengen nawar, gimana cara nawar? Nah, pakai kata-kata pamungkas, ghalin awi fi khosem, ya, itu pasti kepake. Antum kalau mau nawar tuh pasti mahal banget sih Pak, gitu boleh ada potongan nggak? Nah, sama ghalin awi fi khosem tuh diskon. Nah, kemudian kalau penjualnya ngasih berarti ngasih harga ya, diturunin ya. Kan tadi katanya kan 1 kilo itu 5 pon. Di situ akhirnya dia turunin 1 pon ya menjadi 4 pon. Nah, amunya ngomongnya hatak bi arba'ah. Hatak bi arba'ah berarti yang beli ini cowok ya. Tak bi arba'ah, aku kasih kamu 4 pon deh 1 kilo kata amunya. Oke ya, ulangi lagi. Kalau mau nanya harga pakai bikem. Nah, itu terus barangnya bikem et tufahda atau bikemda. Kalau aku nggak tahu namanya bikemda, bikemdi kayak gitu. Nah, nanti dia akan nyebutkan angkanya pasti ya. Entah itu bi asyro, entah itu bi isnasan, entah bi ishrin, entah bi wahid isna salah salah bahasa sita sabah ya itu pokoknya. Ya mau nggak mau antum harus tahu bahasa Arab angka. Nanti kalau nggak salah ngasih uangnya atau antum dikasih kembalian salah antum nggak tahu. Nah, bi khamsah gini. Kemudian kalau mau nawar ya udah, oh mahal banget nih golin awi mungkin khosem atau golin awi fi khosem. Nah kalau dikasih hatak bi arba, kalau nggak dikasih lah wallahi mafis khosem ya gitu ya. Kalau udah bilang kayak gitu juga usah ditawar, nanti malah antum di ini apa namanya disumpah serapai. Ya udah gak cocok, pindah tempat aja gitu, kecuali nanti dia antum pindah terus dia ngasih, oh Messi aku kasih kamu khosem deh, nah itu baru ya. Tapi kalau dia udah lah wallahi gitu, lah wallahi mafis khosem, jangan ditawar. Oke lanjut. Nah, antum akhirnya udah cocok nih 1 kilonya 4 pon. Akhirnya antum mau beli, nggak belinya satu tok gitu, pakai timbangan. Nah, caranya gimana? Oh, aku mau setengah kilo. Dia mau belinya setengah kilo doang, nggak sekilo ya. Oh, Ais binus kilo. Oke, kalau cewek Aiza binus kilo atau Ais nus kilo. Aiza nus kilo. Nah, atau kalau antum mau 1 kilo berarti Aiza wahid kilo. Atau 2 kilo, Aiza isnen kilo. Oke ya. Talatah kilo, arba'ah kilo, kayak gitu ya. Jadi untuk di AMI ya tidak ada kayak antum pakai adat makdud ya. Ya udah bilang aja wahid isnen talata arba'ah, tambah aja kilonya atau wahid apalah itu belakangnya kayak gitu. Misalkan kalau dia itu pakai bungkus berarti kan ais bi isnen kis atau isnen tobak. Kalau itu ditaruh di tempat yang udah di wrapping gitu kan pakainya tobak ya. Ada aiza wahid tobak, aiza isnen tobak gitu. Kayak gitu ya. Jadi sesuaikan aja itu penjualannya pakai apa. Kalau kilo pakai kilo. Nah, untuk yang kurang dari 1 kilo ya berarti ada nus sama ada rubek gitu ya. Aiza nus kilo, aiza rubek kilo. Ya, terserah masih itu antum yang punya apa. Kemudian nanti amunya si hal dia tafadhol sambil ngasih si kantong yang isinya itu itunya antum, pakai belanjaan antum. Nah, udah selesai nih. Udah nanya harga, udah nawar, kemudian antum juga akhirnya udah beli. Nah, yang terakhir itu adalah gimana cara ngomong kalau mau bayar. Nah, antum ngasih aja. Antum bisa kok ngasih uang dong gitu. Nah, ya amudi gitu kan, bilang ya amudi gitu sambil ngasih uangnya gitu. Atau kalau antum mau agak panjang ya ya amudi asyroh gini gitu. Oh, hadir. Nanti ditanya, hadir kan tadi kan harganya 1 kilo 4, berarti setengah kilo itu kan 2 pon ya kan, berarti ada kembalian 8 pon ya. Nah khutbai fakah kayak gitu. Terus kalau misalkan antum menanya belum dikasih kembalian ya udah tinggal nanya fi en bai bitai ya
Fin, ya kan? Fin, di mana bai, baki ya, sisa bitai punyaku. Kalau memang nggak dikasih bainya. Tapi biasanya kalau udah ngasih uang langsung dikasih sih. Nah, itu biasanya kalau fin bai itu ketika antum naik bis itu. Biasanya karena kan dia muter dulu belum fakar dan antum belum apa kayak kelewat gitu. Nah, antum amu ada fatu biasro gini gitu. Wal bai lisah, bainya belum dikasih gitu. Kayak tadi udah ya cara nanya harga, cara nawar harga, kemudian antum akhirnya sudah beli nih dalam jumlah yang banyak, kemudian bayar. Kayak kalau untuk bayar itu antum nggak apa-apa tanpa harus ngasih tahu tuh duitnya berapa, tinggal di ya mudir fulus gitu boleh. Masih itu ya itu ya improvisasi antum di asyro gini atau di el fulus atau ya amu da gitu kan. Oh, masih hadir amu aywa di khudi gitu kan. Khudil fulus gitu ya. Bisa. Pokoknya itu terserah improvisasi antum. Atau tanpa ngomong doang ya masih hadir dah asyro gini. Antum kasih antum diam aja kasih duit. Nah, itu kan sama itu juga transaksi ya bahasa isyarat ya jatuhnya ya. Karena ya kadang kita membutuhkan untuk ngomong, kadang juga enggak. Kalau amunya lagi sibuk kan nggak mungkin banyak ngomong gitu kan. Tinggal dia ngasih plastik, antum kasih ini, terus antum itu oh tamam ya binti, oh tamam udah. Oke, lanjut. Sekarang kita latihan role play. Oke, Ana Ais, Isnin, Minggu, tamrin. Oke, Ana butuh 2 orang untuk tamrin ini. Oke, Ahlan, siapa yang mau? أنا sudah. Ana Min, tafadhol. أنا مأمن sudah. Oke, tafadhol lagi siapa? Ahlan. أنا أوس. Ana Min, Uti Maghfirah. أنف أوس أنف. Oh, Enif. Oke. Uti Enif, Uti Rizkia. Sok. صح صح. Uti Enif penjual, Uti Rizkia pelanggan. Nanti kalau udah selesai silakan ganti role play-nya ya. Oke, tafadhol. أهلا عايزة حاجة عايزة كيلو موز بكام؟ ب7 جنيه. هاتها ب5. ماشي خلاص. Oke, jadi antum nggak usah baca akhirnya ya teman-teman ya. Note untuk bahasa fusha tidak perlu antum baca harokat terakhir. Oke, sukunkan semua. Jadi tidak mempersulit hidup ya. Nggak perlu antum lihat kapan rofa nasab jadi cukup sukunkan semua. Jadi bisa bah gini. Hatha bi khamsah. Udah kayak gitu. Oke. Sangat namanya juga ngomong nggak pengen dipersulit gitu. Nggak usah mikirin apa namanya i'rabnya gitu ya. Oke, silakan ganti role play. أهلا عايزة حاجة عايزة كيلو موز بكام؟ ب7 جنيه. ini apa ya? Hat hatha هاتها bi5. Kalau cewek hati ماشي khamsah. خلاص. Kalau cowok hatha bi khamsah. Oke. Itu kan Kalau cewek apa? hatha itu kan fi'il amr ya, fi'il amr. Kasih dong 5 pon gitu. Kasih aku 5 Oh, pon. Hatha itu untuk cowok. Kalau cewek hatiha, misalkan si penjualnya cowok berarti kan mukhatabnya cewek, hatiha. Kalau cowok hatha gitu. Oke, paham tuh? Kalau antum salah ngomong juga nggak apa-apa kok. Mereka udah paham. Maksudnya yang penting komunikasinya itu mereka paham gitu. Salah ngomong dikit itu nggak apa-apa. Ya. Oke, ulangi hatha, hatiha bi khamsah. هاتيها ب5. ماشي خلاص. Kayak gitu ya teman-teman. Ya lagi-lagi ini ingat basicnya antum mau mujamalahnya misalkan aku tambahin aku lagi gak ada uang nih kamu gitu. Apa namanya kasih dong lebih murah. Kamu main di fluid kecil gitu. Mungkin tahfiz ya ya. Masih itu ya. Untuk improvisasi itu masih itu. Gabungkan dengan mufradat antum yang difusah tinggal sesuaikan dengan bunyi-bunyinya di amiyah kayak gitu. Oke. Kemudian tips budaya di sini disebutkan bahwasanya orang Mesir suka tawar menawar, tapi jangan jadi raja menawar. Maksudnya ya mereka suka tawar menawar tapi kalau orang yang udah bilang lah maafin wallahi inta haram gitu kan ya udah jangan ditawar gitu nanti antum malah tambah maksudnya mereka itu keras ya kita nggak tahu apa yang akan dilakukan gitu maksudnya tuh takut aja nanti kayak antum diapain gitu malah tambah diajak berantem gitu kan cuma gara-gara nawar harga kemurahan gitu kan udah kalau nggak cocok pergi deh gitu teman-teman. Terus kemudian uang tunai lebih umum, kartu kurang dipakai di pasar tradisional. Iya, untuk pasar tradisional memang antum ini ya lebih ahsannya bawa cash ya. Nah untuk kris sepertinya belum ada ya karena kris itu kan lebih di Asia ya teman-teman ya. Maksudnya lebih ya nggak belum masuk ke Afrika gitu nggak sih? Pokoknya kris itu kurang tahu ya. Kalau transfer mungkin ada, tapi ahsannya juga antum pakai cash. Karena pas kita transfer kan nanti kepotong administrasi. Misalkan antum kartunya Indonesia misalkan ya, bukan kartu yang bukan bank yang ada di Mesir juga gitu maksudnya. Itu kan ada biaya administrasi perpindahan uang dari antar bank internasional karena itu adminnya lebih besar gitu teman-teman. Kalau antum misalkan bayar transfer beda bank di Indonesia kan berapa ribu ya di sana nanti jatuhnya puluhan ribu kayak sayang. Yang mending antum ambil uangnya di ATM antum nanti ada potongannya itu udah potongan sekali itu. Kemudian senyum dan sopan ini basic manner ya teman-teman di mana aja ya. Penjual lebih ramah jika pembeli santun. Ya itu kayaknya basic manner di mana-mana ya teman-teman. Nggak cuma di Mesir aja ya siapapun kalau orangnya cemberut juga males juga kan. Mereka orang Mesir itu nadanya tinggi, suaranya jelas, tapi bukan berarti mereka itu orangnya tidak sopan, tidak ya. Maksudnya memang perbudayaan kayak antum sama bahasa Inggris lah gitu kan. Orang ngomong bahasa Inggris kan nggak selemah lembut kan ngomong bahasa Jawa atau ngomong bahasa Indonesia kan. Nggak usah jauh-jauh. Antum ke Jakarta, orang Jakarta kan juga ngomongnya orang Betawi ngomongnya nadanya agak tinggi kan ya kayak gitu. Jadi nada tinggi itu perbedaan budaya, bukan berarti mereka itu orangnya itu jahat tidak. Nadanya tinggi, tapi tetap interaksinya kan
bukan menunjukkan mereka itu tidak sopan ya. Perbedaan seperti itu wajar ya. Kita aja beda kota aja udah beda kan interaksinya gitu. Tapi bukan berarti kan mereka enggak sopan juga gitu. Maksudnya itu mereka ngomongnya rada tinggi. Mereka ngomongnya memang ya seperti itu ya. Maksudnya kalau kita kaget ya karena kita tidak terbiasa mendengar orang teriak-teriak gitu. Tapi itu adalah cara ngomong mereka gitu ya, sama kayak orang Sumatera luar Jawa lah. Orang Sumatera Kalimantan kan kalau ngomong teriak-teriak, suaranya kan toa-toa kan. Nah, itu kan budaya mereka. Bukan berarti mereka ngajak berantem gitu. Oke, lanjut ke PPT selanjutnya ya, teman-teman. Ana juga pernah dulu tinggal di asrama gitu, ada orang Mesir ya. Orang Mesir dan dia suka ini pegang kepala. Nah, itu kan kalau di Indonesia kan kayak ngerasa di judul kan. Itu Ana bilang gitu, ya ustazah gitu kan, kita manggil pengumuman ustazah gitu. Naf Indonesia ada roas mamnu mas apa gitu. Lah ya ini lah pokoknya la tumsik sana gitu bilang gitu. Ya ini ma tumsik rosina bilang kayak gitu. Karena ya kayak suka dibluk gitu, kayak ditoyor gitu loh. Itu kayak something yang menurut mereka itu biasa aja. Kayak tuh tiba-tiba kepalanya nggak ditoyor ya, kayak kepalanya disentuh gitu. Tapi kan kita tidak pernah ya, maksudnya sebercanda kita kan kita tidak pernah menyentuh kepala orang ya, paling badannya, tangannya gitu kan gitu. Jadi ya kita sepakat sih ngomong kalau itu tuh culture yang memang tidak ada di Indonesia. Jadi kita minta nggak ada gitu. Terus dia juga oh iya gitu. Ya, bocil-bocilnya juga kadang kita pas sholat kayak gitu terus jebluk gitu ditoyor sama emaknya gitu. Memang ada beberapa something yang memang bagi mereka biasa aja, tapi kita sangat shocking gitu. Itu ada ya dan budaya ya teman-teman. Ini aja mereka aja itu kan tidak ada unsur-unsur negara kita sama sekali ya. Kita aja sama Malaysia aja yang ada unsur-unsur Melayunya aja sama-sama ada unsur Melayunya aja agak ada perbedaan apalagi sama mereka. Kemudian kita masuk ya teman-teman ke PPT nomor 3. Nah, PPT nomor 3 ini itu apa? Yaitu yang berhubungan dengan kampus ya. Kalau tadi antum udah diajari ta'aruf, udah diajari beli, ya kan yang antum butuhkan itu kan ta'aruf, kemudian antum kalau mau beli gimana caranya, selanjutnya adalah antum kalau seumpama berhubungan dengan perkampusan, gimana ngomongnya, apa aja sih mufradat atau kosakata yang antum butuhkan ya. Di sini bisa dilihat ya untuk kosakatanya teman-teman. Namanya kampus itu kan berhubungan dengan apa? Dengan administrasi. Administrasi nanti. Ini memang berhubungan dengan ini aja. Apa namanya? Akademis aja. Oke, di sini ada muhadharah. Muhadharah itu apa? Kuliah. Maksudnya bukan kuliah tempat ya. Kelas itu loh, teman-teman. Sekarang aku ada kelas nih sama dosen ini. Nah, kelas itu namanya muhadharah. Oke. Kemudian dosen namanya muhadir. Oke, ya, dosen namanya muhadir, tapi Ana tidak pernah bilang oh al-muhadir gay enggak, tapi Ana bilang langsung doktur gay, au dokturo gay ya. Enggak bilang muhadir ya. Kemudian selanjutnya adalah mahasiswa tolib laki-laki, kalau cewek tolibah. Oke, kemudian fakultas, misalkan antum mau nanya, kamu fakultas apa? Oh, aku fakultas bahasa Arab. Nah, itu kuliah ya, namanya kuliah fakultas itu. Kemudian selanjutnya adalah jadwal. Jadwal itu apa? Jadwal. Oke, muhadharah kuliah, muhadir dosen, tolib mahasiswa laki-laki, tolibah mahasiswa perempuan, kuliah fakultas, jadwal. Nah, selanjutnya, ada wajib. Wajib itu apa? Tugas atau PR, imtihan, ujian, kitab, buku, ruangan kuliah. Oke ya. Misalkan ada orang masih nanya antum, syariah Islamiyah fin. Nah, berarti dia nanya tempat kuliah untuk syariah Islamiyah di mana gitu ya. Kemudian ada maktabah ya, artinya perpustakaan ya. Dan maktabah juga itu bisa digunakan untuk toko buku ya, toko kitab itu juga namanya maktabah. Kemudian komputer itu komputer. Oke. Next ya teman-teman, kita masuk ke percakapan yang mungkin itu berhubungan percakapan yang mungkin antum tanyakan ketika apa? Ketika antum itu mempertanyakan jadwal ya. Antum nanya ke teman antum, ini pastinya Mesir ya teman-teman. Kalau teman sama Indonesia kan tinggal nanya, jadwal kuliah kita jam berapa aja, kan gampang. Karena antum mau nanya sama orang Mesir gitu, mau ngakitin, mau menegaskan gitu. Kita itu bener gak informasi dari temanku? Antum nanya nih ke orang Mesir. Nah, tanya, jadwal muhadarat emta gitu. Nah, itu nanya jadwal muhadarohnya kapan sih gitu ya. Jadwalil muhadarat emta, jadwal kuliahnya kapan? Dijawab kulli yaum as-sa'ah tis'ah as-subah. Kulli yaum as-sa'ah tis'ah subah atau kulli yaum saat tis'ah subahan. Oke ya. Wawa alamat nasab wahid ya, setiap hari jam 9 pagi. Berarti ada muhadharah setiap hari. Yang jelas maksudnya setiap hari di sini selain hari libur ya, dan hari liburnya di Mesir adalah yaumul jum'ah bukan yaumul ahad ya. Nah, gitu. Next ya. Kullu yaum as-sa'ah tis'ah subah ya. Kemudian ini tadi kalau mau nanya jadwal. Kemudian kalau mau nanya tugas ya. Misalnya tadi antum dengar nih ada tugas dari dosennya. Terus mau nanya kapan nih dikumpulin? Nanya ke orang Mesir gitu kan. Nah, PR-nya kapan nih dikumpulin atau tugasnya kapan nih dikumpulin? Atau nanya, el-wajib nusallimuh emtah. El-wajib nusallimuh emtah. Al-wajib PR nusallimuh mengumpulkannya atau menyerahkannya emtah kapan? Kapan tugasnya dikumpulin? El-wajib nusallimuh emtah. Dijawabnya bukro akhir el-yaum. Bukro akhir el-yaum. Besok paling lambat ya. Akhir el-yaum itu berarti kan hari terakhirnya besok gitu ya. El-wajib nusallimuh emtah bukro akhir el-yaum. Nah, kemudian antum
udah tahu kelas antum tuh di koah 3 misalkan di sini ya. Nah, antum nggak tahu koah 3 di mana, antum cuma masuk bangunan, terus itu kan banyak. Daur berapa antum nggak tahu, lantai berapa nggak tahu, sebelah kanan atau kirinya gitu kan. Nah, terus antum nanya lah sama orang yang lewat nih gitu. Koah nomor 3 di mana sih? Nah, itu caranya gimana? Koah rokem talata fin. Oh, rokem talata fin ya. Di sini el koah ya. Terserah antum mau koah mau el koah, yang penting kata-katanya koah ya. Koah rokem talata fin. Jadi ruangan nomor 3 itu di mana? Ruangan untuk kuliah ya. Hiya hena gamba el maktabah. Iya, hena gambar el maktabah. Oh, di sono di samping perpustakaan. Atau misalkan dia jawabnya, oh akhir mamar fil yamin. Oh, di akhir lorong ini di bagian kanan misalkan kayak gitu. Oke. Lanjut. Pokoknya kata-kata fin itu berarti nyari di mana. Sesuaikan aja itu. Misalkan antum mau nanya, pasalnya di mana? Esu hena fin. Tinggal fin doang. Oke. Tinggal itunya apa yang antum mau tanyakan. Nah, terus selanjutnya kalau mau minjam buku misalnya di perpustakaan. Nah, itu gimana? Nah, aku berarti kan kata-kata dalam bahasa Indonesianya aku mau minjem buku. Nah, itu aku mau, antum tahu kan Aiz atau Aiza. Aiz untuk laki-laki, Aiza untuk perempuan. Aiz astair el kitab dah berarti ini ceritanya bukunya udah dipegang. Antum masuk perpustakaan, antum udah pegang bukunya, antum depan petugasnya bilang Aiz astair el kitab dah atau Aiza astair el kitab dah gitu ya kan. Antum tunjukin. Kemudian si petugasnya akan meminta kartu perpustakaan antum. Hati untuk cewek, kalau untuk cowok hat bito atak el maktabah. Hat bito atak el maktabah. Di sini bita tit al maktabah. Jadi kofnya disukunkan. Bita bita tit al maktabah. Ini bita tik ya. Kenapa bita tit anal adria? Harusnya kan bito ah ya, atau bito tik, bito tak gitu ya. Atau mungkin maksudnya kaf kali ya. Bito tak atau bito tik tergantung laki-laki atau perempuan ya. Atau gampangnya ya kalau ada kata-kata bito ah gitu ya, kata-kata bito ah berarti nanyain kartu. Nah, kartunya El Maktabah berarti kartu perpustakaan. Oke. Nah, Aizah ya namanya juga mau beli kayak mau minjem kayak mau apapun pakai Aiz atau Aiza. Kemudian fiilnya apa? Kalau atau mau beli kan ana Aiz astari di misalkan. Kalau di sini mau minjem ana Aiz astair el kitab da hati bito ak atau hati bito tak el maktabah atau bito atak el maktabah ya lebih enak bito atah ya karena anak nggak pernah anak nggak dengar bito tit ya maksudnya itu jadi lebih ke kita ke fokus Arabnya ya bito atak atau bito atik ya el maktabah bisa jadi ini typo ya oke gitu lanjut ke tamrin oke teman-teman ana aiza itsnain minku lit tamrin oke alan 2 orang untuk tamrin tafadhol halo أنا لم يكن ثالثة. oke boleh satu lagi ada yang mau tamrin tafadhol ahlan teman-teman tafadhol أنا أستاذة. ana min soalnya antum bilang Ana tapi Ana nggak tahu di sini yang muncul siapa. Vivo Y22 kan? نعم أستاذة. Oke, tamam Ukti Vivo. Ma Ukti Rizky ya, tafadhol. Tafadholu. Lah Ana kan tahu tulisannya Vivo ya. Oke, Ukti Vivo A, Rizky B, tafadholu. Ini ceritanya ini ya untuk latihan ya bagi kelompok. Tafadholu. إحنا نعمل المباحث ده إزاي؟ Heeh. نتأس Dibaca jaknya nit, kemudian kof dibaca hamzah, berarti nit as. أسمع Nah, kemudian kos sama yukosimu lah sesuaikan hurufnya. نتأسم الصغير الشغل الصغير أنا هكتب المقدمة. Heeh. Oke, nana na'mil el-bahas da izai. Kita na'mil ngerjain bahas atau tugas da ini izai bagaimana. Nah, kemudian nit asim ya, jadi kata kos sama yukosimu ingat semua harfu mudhara'a di kasroh. Berarti kemudian taknya itu karena kan mereka nggak suka tak kos sama takut panjang ya. Kalau misalnya suka Orang lagi nge-zoom lupa tematin kamera saya nggak pakai jilbab. anak muqaddimah. Oke, silakan. Sekarang gantian. إحنا نعمل المادة إزاي. نتأسم Bahas ya. Sa di sini tetap sa ya, nggak tak ya. Jadi identik yang disukunkan itu tuh biasanya nggak di akhir. Misalnya kayak isnin ya, isnin kan di tengah. Talata juga di tengah. Tani juga talata depan sama tengah kan. Kemudian tani di depan. Jadi biasanya untuk yang dia di akhir itu biasanya nggak ditakkan ya. Nah namil el bahs ya, tetap sa biasanya. Kalau sukun kan emang paling ringan ya daripada berharokat tadi itu. Oke, tafadhol. إحنا نعمل بحث saja. Bahas bahas bacanya el bahas. البحث ده إزاي. ulangi lagi na'mil el bahas da izai. إحنا نعمل البحث ده إزاي. نتأسم الشغل أنا هكتب المقدمة. Anak haktib saya anak bisa kalau ambilnya haktib tapi itu bilang haktib juga nggak apa-apa maksudnya tuh kalau amiyah banget nih mereka pakainya anak haktib ya
Ini tiktib jadi nggak taktub ya, nggak pakai doma, tapi diganti kasroh. Salah satu fiil yang dia itu tidak sesuai dengan susunan sorofnya. Mereka tidak mengikuti sorofnya. Tamam, syukran jazilan. Oke, di sini ada beberapa ungkapan penting yang bisa antum pakai ketika di kampus ya, teman-teman. Pertama ada ma fahim tush ya. Di sini ti ya, sebenarnya ma fahim tish ya. Itu saya tidak mengerti, tapi ana pakainya ma fahim tush ya, jadi kayak domir antum gitu. Karena mereka juga bilangnya gitu. Jadi ana ngikut-ngikut. Fahim tish ya, saya tidak mengerti. Nah, kita belajar kan kemarin kalau mau bikin fi'il madi bermakna tidak, tinggal ditambahin ma, kemudian shin di belakangnya. Ma fahim kan fahim tuh ya kan, jadi ma fahim tush gitu ya, atau ma fahim tish gitu. Ana ma fahim tish haga, aku nggak paham apa-apa. Kemudian ulangi sekali lagi ait ya, atau it ya, di sini aitnya nggak dibaca langsung it ya, it marrohtan ya. It marrotan ya, atau ID kalau cewek ya ID marrotan ya, ulangi sekali lagi. Kemudian ada catatan tambahan nggak? Maksudnya itu antum ada muhadharah terus pengen nanya temen Mesir nih gitu kan, tadi kamu nulis ini nggak, yang selain yang di modul ya, selain yang di buku pokok lah, ada catatan nggak? Nah caranya andak mulahadot, mulahadot itu berarti apa? Catatan tambahan. Kemudian kalau misalkan antum ya pokoknya kalau ada orang ngomong mamnu elish itu berarti ghish itu kan nyontek, mamnu berarti dilarang, mamnu elish dilarang menyontek. Oke ya. Kemudian di sini ada nasoih ya, agak tip budaya ya teman-teman. Ini untuk panggilan ustaz, jujur ya, ketika anak di sono, ketika di kampus, atau untuk manggil dosen itu nggak manggil ustaz, tapi langsung doktur atau dokturoh ya. Jadi untuk ustaz itu biasanya anak panggil misalkan ke amu-amu jual gitulah gitu untuk manggil sopan. Kadang-kadang kalau tinggal amu tuh kayak pak lek gitu kan. Kalau sopannya kan bapak gitu kan. Mungkin ya feel-nya tuh ustaz itu lebih sopan daripada amu gitu. Kemudian jam kuliah di Mesir itu sering molor, biasanya mulai 19 sampai 30 menit terlambat. Nah, ini ana la adri ya teman-teman ya. Sekarang ya maksudnya kalau zamanan iya. Kalau zamanan itu misalkan kita jalan jam 9, nanti masuknya itu 9:04 kan. Namanya dosennya juga kan harus naik ke koahnya ya kan. Nah, agak jalannya aja kan pindah dari satu kelas ke kelas lain gitu. Dosennya yang pindah, kita yang enggak ya. Nah, itu ya, tapi apakah sekarang kayak gitu? Wallah alam ya teman-teman, karena sepertinya sudah lebih rapi, tapi apakah dalam hal ini berubah atau enggak itu adalah Adria gitu. Karena terakhir itu ya itu tadi, maksudnya kita memaklumi kan kayak kita ada kelas nih muhadharah itu kan ada 3 jadwal gitu. Nah, itu otomatis kan satunya on time nih ya karena kan beliau berangkat. Nah, habis itu pindah ke kelas lain. Nah, kan otomatis ada jalan kan. Nah, itu apalagi jalannya kadang beda mabna tuh. Mabna itu beda bangunan ya. Dan beda mabna otomatis kan lama ya. Jadi kayak ya wajar aja sih. Kemudian tugas kelompok lebih umum, kolaborasi sangat dihargai. Oke, untuk yang tugas kelompok, Ana jujur sebenarnya Ana nggak jarang dapat tugas kelompok. Bukan jarang sih, tidak dapat tugas kelompok untuk jurusannya syariah, Ana kan nggak bisa syariah Islamiyah. Tapi apakah di Usuluddin ada, Ana juga adri atau di ini ada, Ana juga nggak tahu ya. Maksudnya kadang kalau kita udah fokus dengan fakultas kita kan ya udah kita fokus di situ gitu, kayak kurang, bukan nggak merhatiin ya, maksudnya lebih tepatnya lupa kali ya. Tapi kalau misalkan ada tugas terus kita bareng-bareng nih, kita ngerjain tugas bareng-bareng yuk. Udah beda-beda nih, misalkan dapat tugas bikin bahas apa gitu. Mereka beda judul, ya kita bareng-bareng kumpul di satu rumah, kita kerjain bareng. Nah, nanti kayak cara ngerjainnya gimana dikasih tahu, dikasih tahu sama temen yang tahu gitu, terus kita ngerjain bareng biar apa sama-sama lagi ngerjain ke bawah vibe-nya, nanti selesainya lebih cepat. Nah, itu biasanya sih kayak gitu, memang iya kayak gitu ya. Tapi kalau tugas kelompok terus dibagi gitu, kamu bikin mukadimah, kamu bikin ini, enggak sih. Saya tidak pernah merasakan itu gitu ya selama kuliah di sana kebetulan. Jarang tugas seperti itu. Oke. Tamam, kita tinggal kita masuk ke PPT selanjutnya ya teman-teman. Ini tadi PPT kita ngulang ya, 3 PPT yang sudah sebelumnya pernah disampaikan. Kita masuk ke PPT keempat. Nah, ini baru PPT tambahan ya teman-teman. Nah, PPT keempat itu judulnya adalah imbuhan ya. Imbuhan. Imbuhan itu berarti ada kata yang mana itu tidak ada di fusha dan itu ditambahkan di amiyah. Maksudnya kayak gitu, namanya juga imbuhan. Nah, apa aja itu? Nah, ini sebenarnya sudah di-spill ya di PDF. Nah, kata imbuhan yang itu ada di awal ataupun di akhir. Jadi kata imbuhan itu bisa di awal, bisa di akhir. Untuk yang di awal itu pertama untuk menyatakan keinginan atau kebutuhannya itu memakai kata aiz ya, ingin atau aizah untuk yang perempuan. Nah, itu artinya sama dengan di fusha uridu. Ana uridu al akal. Nah, uridu ini diganti aiz, ana aiz akal. Kalau cewek ana aizah akal. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada contohnya ya, saya mau makan. Kalau fusha uridu an akula, kalau ammi ya ana aiz akal. Kemudian saya perempuan mau pergi. Ana aizah aruh. Nah, untuk pergi itu nggak pakai dhahaba ya dhahabu, tapi pakainya ruh ya, aruhu. Roha ruhu ya ruhu. Mungkin kayak gitu ya. Nah, soalnya kalau madinya itu suka wa roih gitu ya. Wa roih hiya roihana pakai ismul fa'il. Jadi adalah adri ya. Madinya apa? Kemudian imbuhan awalan yang selanjutnya ada mish yang mana artinya tidak atau setara dengan la kalau di fusha. Contohnya saya tidak mau ya. Aku tidak mau ya. La uridu itu kalau di amiyah pakainya kan la-nya diganti miss. La uridu diganti aiz ya. Berarti miss aiz untuk laki-laki, kalau cowok miss aizah. Kamu mau apa? Miss aizah haga. Halas. Nah, aku nggak mau apa-apa. Udah. Kemudian aku nggak paham. La afhamu jadi miss fahim. Kalau cewek miss fahmah. Oke, kalau cowok miss fahim. Aku nggak tahu. Kalau cowok kalau cewek miss fahmah.
Oke, wallahi misfahmaha fi kulliyah. Aku nggak paham apapun nih waktu tadi di kampus gitu ya. Kemudian itu tadi imbuhan di depan ya, ada ais, ada mish. Kemudian imbuhan selanjutnya yang di depan ada ba. Ba seperti yang antum kemarin lihat di PDF ya, ba itu untuk menunjukkan dia itu fi'il mudhari atau yang sedang antum lakukan ya. Jadi dia itu harus gabung sama fi'il mudhari. Nah, kemudian setara dengan hamzah ya di sini. Nah, maksudnya ini tuh memang tulisannya itu basyrab ya. Harusnya kan ba alif shin ro ba gitu ya, ba kemudian sama hamzahnya si itu ya, hamzahnya si anak itu ya. Oke, PPT belum tahu. Oke, maaf. Sorry teman-teman. Oke. Oke, kita ulangi. Antum bisa lihat ya, imbuhan di depan ais sama mish ya. Udah. Kemudian sekarang imbuhan ba. Maaf, tadi ternyata belum ana share. Atau enggak tadi nge-share tapi salah klik ya. Salah klik ya. Volume 4 imbuhan yang di depan ada ais, imbuhan selanjutnya ada mish, kemudian yang kita bahas barusan adalah ba. Itu berarti untuk menunjukkan sedang antum lakukan. Nah, di sini dia ngasihnya adalah aku sedang minum. Nah, dia nulisnya langsung ana bashrob ya. Bashrob di sini ya. Nah, sebenarnya ini bukan bashrob aja ya. Ini sebenarnya ada ba alif, ba hamzah itu loh. Ba ashrob. Nah, tapi ketika di amiyah si alif itu nggak dibaca, jadi langsung diseret aja ke sin. Ana bashrob, ana baktub, ana biktib ya. Kalau dia berarti huwa biyiktib, hiya bitiktib ya gitu ya. Intu bitiktibu gitu ya. Ana baktib gitu. Na biniktib ya. Ya, sesuaikan dengan yang antum pelajari kemarin di PDF. Oke, ini untuk kata kerja yang di depan ya. Ada ais, ada mish, sama ada ba. Kemudian kata imbuhan di belakang sekarang. Nah, kata imbuhan di belakang itu yang pertama ada domir ya. Kemarin antum sudah belajar ya domir. Yang mana domir ini di belakang bisa nempel di fi'il, bisa nempel di isim. Nah, kalau ini nempelnya yang pertama itu nempel di isim yang artinya kepunyaan. Ya, kepunyaan. Di sini contohnya adalah kaf ya. Ka ya, ka, domir ka itu. Nah, contohnya ada ismak ya sama baitak ya. Ismik atau baitik, sorry ya, bisa ismak atau ismik tergantung untuk laki-laki atau perempuan. Kalau ismuka berarti kan ismak. Ismuki, ismik ya, si harokat kafnya ke huruf sebelumnya kaf atau si mim. Nah, baitak, baituka itu jadi baitak, baituki jadi baitik. Fen baitak. Mas apa ya, ismak ismik gitu. Kemudian ada apa namanya tambahan akhiran yang dia itu nyantolnya di fi'il. Bukan. Sorry. Yang pertama ada kaf ya. Ini semua ke isim berarti. Ya, yang pertama kaf ya untuk mana kamu laki-laki atau kamu perempuan, kemudian na. Nah, untuk na, ini kan dia tulisannya pertama huruf na, tapi tulisan itu yang gurfatsna ya. Gurfatsna itu berarti dia pakai ini teman-teman, pakai mufrad. Gurfatuna itu loh. Saya anak tuliskan ya. Oke, gurfatuna. Nah, kayak gini, gurfatuna. Ini bacanya gurfatsna. Kenapa? Karena mereka tidak suka tuh gurfatuna 4. Ya kan? Pasti ada yang disukun satunya. Yang disukun adalah sebelum si domir. Jadi gurfatsna. Nah, kalau ini tulisan yang ini teman-teman bacanya adalah gurofna ya. Nah, kamar kami gurofna atau gurfatsna. Nah, ini yang gurfatna ya, yang bagian ini gurfatna. Kalau yang ini adalah gurofna bacanya ya. Sama artinya sama-sama kamar kami. Kemudian ada hu sama ha ya, teman-teman. Kan kamu laki-laki udah, kamu perempuan udah, kita udah ya. Kemudian sekarang kitabnya apa kepunyaannya laki-laki atau perempuan ya kan. Nah, misalkan kalau dia laki-laki itu kayak kitabuh. Nah, kalau perempuan berarti kitab ha. Ya, itu santij ha gitu ya, Bu. Kalau untuk laki-laki santij hu ya, santij hu, perempuan santij ha. Kalau untuk yang kitab itu kan kitabuh bisa ya. Tapi untuk perempuan kitab ha gitu. Oke. Nah, paham ini wadih ini sebenarnya pengulangan dari yang PDF-nya teman-teman untuk kata imbuhan ini, imbuhan di depan, imbuhan di belakang. Karena memang dia tambahan dari kata yang awalnya mufrad gitu. Nah, ditambahin ini untuk apa sih? Untuk penanda kepemilikan. Semua ini kepemilikan ya. Ini kepemilikan, nah juga kepemilikan, ini juga ha, sama ha juga kepemilikan. Selanjutnya, imbuhan khas amiyah, oke ya. Au atau o itu untuk kata kerja lampau atau jamak. Ya, misalkan zahabu, nah itu kan pakainya kan rohu ya. Nah, itu bacanya rohu. Nah, yang ada uu-nya itu biasanya untuk jamak gitu. Wa rohu gitu kan. Atau wa rohu, sorry. Intu rohu gitu ya. Intu rohu, hum rohu atau hum akalu. Nah, yang gitu maksudnya apa? Itu tambahan wawu itu untuk menunjukkan jamak. Kemudian ya yang bertasdid di belakang itu menunjukkan kepemilikan yang bersifat penekanan. Contohnya misalkan ana min misro wa ana masriyah. Karena cewek masriyah. Tapi kalau cowok ana masri. Nah, ketika ya nyata itu ada tekankan, tekannya lebih. Ana masriyun. Kalau cewek ana masriyah. Nah, kayak gitu ya. Kata, oke. Kemudian sekarang perbandingan dengan fusah ya teman-teman. Amiyah gimana, fusahnya gimana. Nah, untuk negasi atau bermakna tidak, oke. Kalau di amiyah pakai mish, kalau di fusah pakai la. Jadi kalau di fusah la arifu, di amiyah mus'arif, oke. Pakai ismul fa'ilnya.
Kemudian untuk kata sedang ya, kalau di amiyah pakai ba, kalau di fusha pakai domir ana nih ya, kalau domir ana pakai hamzah. Asyrobu jadi ana bashrob ya, ana asyrobu, ana bashrob. Untuk kepemilikan itu sama ya. Kalau pemilikan amiyah itu ak ya, karena si kafnya itu disukun. Nah, kalau di fusha kan kaki ya. Ismuka, ismuki. Nah, kalau di amiyah ismak sama ismik ya. Jadi kafnya disukun, harokatnya kaf itu dipindah ke huruf sebelumnya untuk membedakan laki-laki atau perempuannya. Kemudian tips penggunaan pelafalan, imbuhan dalam amiyah sering dipendekkan. Misalnya rohu, baca rohu ya. Rohu, rohu. Ya. Oke, sama lah itu nggak terlalu ini ya. Maksudnya dikasih tapi emang nggak yang ketara-ketara banget. Kemudian konteks informal seperti timbuhan ais sama mis hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari bukan tulisan formal. Ya, untuk tulisan antum bikin khitab. Saya tidak ingin pergi ke kuliah gitu karena sakit ya. Antum nggak boleh nulis itu kan di surat itu. Ana musaiza ila kuliah alasan ana ta'bana. Ya nggak boleh, tetap la uridu adhab ilal kuliah li annani marid. Secara tulisan antum tetap pakai fusha ya. Tetap bahasa tulisannya tetap bahasa formal. Nah, tapi ini untuk bahasa non formal ngetik ke teman antum, bukan ke instansi ya, paham ya? Saya bahasa formal di sini antum ya kayak antum lah, antum bahasa formal antum kan ke teman antum atau apa namanya ke siapa ke teman yang ke senior yang memang dekat atau apa. Tapi kalau misalkan ke antum mau ngirim ke dosen antum kan tidak ya gitu ya, tidak bisa ya antum pakai kayak gitu ya. Bisa tapi kalau ngomong langsung itu bisa, tapi kalau tulisan formal ini surat-surat formal, tulisan formal antum tidak boleh memakai kata-kata mis atau kata-kata ais gitu maksudnya. Antum mau nulis nih buletin di kampus antum pakai bahasa amiyah kayak gini, ya tidak boleh. Ini untuk ngomong doang ya. Misalkan nanti ngomongnya sama orang yang lebih tua gitu, kita pakainya itu ya nanti bukan inta atau inta hadrotak hadrotikum kayak gitu. Jadi tetap wallahi ana musaiza ya mama gitu. Nah, maksudnya ketika ngomong ya untuk ngomong doang ya, tapi bukan untuk ini itu bahasa sehari-hari, bukan untuk sesuatu yang formal ketika antum di forum bikin sambutan antum pakai musaiza gini, enggak ya, beda ya. Seperti itu. Ya sama lah kayak antum misalkan mewakili teman-teman antum untuk sambutan nih yudisium, antum nggak mungkin kan, gue nggak mau kan, enggak. Nah itu maksudnya saya di sini sebagai ini ingin mengungkapkan kepada teman-teman semua bahwa saya berterima kasih kan kayak gitu, bahasanya tetap bahasa Indonesia yang bagus kan, enggak. Gue di sini berdiri buat mewakili teman-teman gue yang mau kan, enggak. Nah itu ya, feel-nya seperti itu. Kemudian contoh kalimat lengkap ya, di sini ada contoh aja ya teman-teman. Dia cuma mau bilang aku mau, maksudnya kata-kata ais ya, ais itu digunakan ketika ngomong ya. Contohnya seperti di bawah itu, aku mau minum teh, tapi teh yang aku suka perjalanannya itu tuh jauh. Nah, dia ngomong aja sama temennya atau sama mamanya atau sama siapa gitu. Ana aiza ashrab syai bas al mishwar ba'id. Ana aiza, oke, ana aiza saya mau ashrab minum syai teh bas tetapi el mishwar, oke ya, perjalanannya mishwar ya, ba'id jauh. Nah, ini contoh misalkan kalau sama antum mau pakai kata-kata aiz kayak gitu loh. Bisanya untuk ngomong sama orang nggak yang di dalam forum yang butuh itu formal tidak boleh. Oke.